Salam sehat, salam cerdas. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita masih membahas tentang kesetimbangan kimia, dan yang akan kita pelajari kali ini yang pertama tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp, yang kedua hubungan Kc dan Kp, yang ketiga derajat disosiasi, dan yang keempat penerapan sistem kesetimbangan. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas produk dibagi hasil kali tekanan parsial gas-gas reaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Secara umum dapat dituliskan, misalkan ada persamaan Ma gas tambah Nb gas timbang menjadi Pc gas tambah Qd gas, maka persamaan tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp sama dengan tekanan parsial C pangkat P dikali tekanan parsial D pangkat Q dibagi tekanan parsial A pangkat M dikali tekanan parsial B pangkat N. Ingat, fase yang diperhatikan dalam kesetimbangan tekanan adalah fase gas. Kita lihat keterangan PA adalah tekanan parsial gas A, PB tekanan parsial gas B, PC tekanan parsial gas C, dan PD sama dengan tekanan parsial gas D. P total atau tekanan total sama dengan PA tambah PB tambah PC tambah PD. PX sama dengan mol gas X dibagi mol total dikali tekanan total atau P total. PX merupakan tekanan parsial suatu gas. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Tuliskan persamaan kesetimbangan tekanan atau Kp untuk reaksi-reaksi kesetimbangan berikut. A. PCl5 gas timbang menjadi PCl3 gas tambah Cl2 gas. B. C solid ditambah H2O gas timbang menjadi H2 gas tambah CO gas. Maka persamaan tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp sama dengan, untuk nomor A, Kp sama dengan tekanan parsial PCl3 dikali tekanan parsial Cl2 dibagi tekanan parsial PCl5. Sedangkan nomor B, kita perhatikan Kp sama dengan tekanan parsial H2 dikali tekanan parsial CO dibagi tekanan parsial H2O. Sedangkan karbon merupakan padatan sehingga tidak diperhitungkan atau tidak masuk dalam persamaan tetapan kesetimbangan tekanan. Kemudian kita perhatikan contoh berikutnya. Campuran gas dengan komposisi 0,3 mol gas A, 0,45 mol gas B, dan 0,75 mol gas C disimpan dalam suatu tempat. Tempat tersebut mempunyai tekanan 6 atmosfer. Hitung tekanan parsial masing-masing gas. Kita perhatikan tekanan total adalah 6 atmosfer. Jumlah total mol gas sama dengan 0,3 tambah 0,45 ditambah 0,75 mol sama dengan 1,5 mol. Kita masukkan tekanan parsial A sama dengan mol A dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Ya, PA sama dengan 0,3 mol dibagi 1,5 mol dikali 6 atmosfer. Tekanan parsial A sama dengan 1,2 atmosfer. Begitupun tekanan parsial B sama dengan 0,45 mol dibagi 1,5 mol dikali 6 atmosfer sama dengan 1,8 atmosfer. Jadi tekanan parsial B sama dengan 1,8 atmosfer. Sedangkan tekanan parsial C adalah mol C dibagi mol total dikali dengan tekanan total
sama dengan 0,75 mol dibagi 1,5 mol dikali 6 atmosfer sama dengan 3 atmosfer. Jadi tekanan parsial gas A, B, dan C masing-masing adalah 1,2 atmosfer, 1,8 atmosfer, dan 3 atmosfer. Contoh berikutnya, dalam ruangan bertekanan 2 atmosfer terdapat 0,1 mol gas A, 0,15 mol gas B, dan 0,25 mol gas C. Reaksi kesetimbangan gas yang terjadi adalah A gas tambah B gas setimbang menjadi C gas. Tentukan tetapan kesetimbangan atau Kp. Kita perhatikan penyelesaiannya. Diketahui mol gas A sama dengan 0,1 mol, mol gas B sama dengan 0,15 mol gas C sama dengan 0,25 mol. Yang ditanya adalah harga Kp. Yang perlu kita cari adalah yang pertama mol gas total sama dengan mol A ditambah mol B ditambah mol C, hingga mol gas totalnya adalah 0,1 ditambah 0,15 ditambah 0,25 sama dengan 0,5 mol. Tekanan parsial A sama dengan mol A dibagi mol total dikali tekanan total, sehingga tekanan parsial A sama dengan 0,1 dibagi 0,5 dikali 2 atmosfer sama dengan 0,4 atmosfer. Tekanan parsial B sama dengan 0,15 dibagi 0,5 dikali 2 atmosfer sama dengan 0,6 atmosfer. Sedangkan tekanan parsial C sama dengan 0,25 dibagi 0,5 kali 2 atmosfer sama dengan 1 atmosfer. Setelah kita mendapatkan tekanan parsial masing-masing, kita tinggal mencari Kp. Kp sama dengan PC dibagi PA kali PB sama dengan 1 dibagi 0,4 kali 0,6 sama dengan 1 per 0,24 sama dengan 4,17. Jadi Kp sama dengan 4,17. Selanjutnya kita akan pelajari tentang hubungan Kp dan Kc. Hubungan antar harga Kp dan Kc dapat dinyatakan dengan contoh berikut. Pa gas tambah Qb gas setimbang menjadi Rc gas tambah Sd gas. Persamaan Kc sama dengan konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q. Sedangkan Kp sama dengan tekanan parsial C pangkat R dikali tekanan parsial D pangkat S dibagi tekanan parsial A pangkat P dikali tekanan parsial B pangkat Q. PV sama dengan nRT. P sama dengan N per V kali RT. Ini merupakan persamaan 1. Sedangkan persamaan 2, C sama dengan N per V. C adalah konsentrasi, N mol, V volume. P tekanan, R tetapan gas 0,082, T temperatur dalam Kelvin. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. P sama dengan CRT. P sama dengan C kali R kali T. Sesuai dengan persamaan ini maka PA sama dengan konsentrasi A kali RT, PB sama dengan konsentrasi B kali RT, PC sama dengan konsentrasi C kali RT, dan PD sama dengan konsentrasi D kali RT. PA, PB, PC, dan PD merupakan tekanan parsial A, B, C, dan D. Dari persamaan Kp sama dengan tekanan parsial C pangkat R kali tekanan parsial D pangkat S dibagi tekanan parsial A pangkat P dikali tekanan parsial B pangkat Q dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kp sama dengan konsentrasi C kali RT pangkat R dikali konsentrasi D kali RT pangkat S dibagi konsentrasi A kali RT pangkat P dikali konsentrasi B
kali RT pangkat Q. Persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kp sama dengan konsentrasi C kali RT pangkat R dikali konsentrasi D kali RT pangkat S dibagi konsentrasi A kali RT pangkat P dan dikali konsentrasi B kali RT pangkat Q. Sehingga Kp sama dengan konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dikali RT pangkat R tambah S dibagi konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q kali RT pangkat P tambah Q. Kp sama dengan konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q kali RT pangkat R tambah S dikurangi P tambah Q. Sehingga kita lihat hubungan antara Kp dan Kc dapat ditulis sebagai berikut. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana delta N sama dengan R tambah S dikurangi P tambah Q, atau sama dengan mol gas akhir kurang mol gas awal, atau bisa sama dengan jumlah koefisien gas di ruas kanan dikurangi jumlah koefisien gas di ruas kiri. R merupakan tetapan gas ideal sama dengan 0,0821 T suhu dalam Kelvin. Kc akan sama dengan Kp jika harga delta N sama dengan 0. Contoh, yang pertama, tuliskan rumus hubungan Kp dan Kc untuk reaksi berikut. 4 NOCl gas setimbang menjadi 4 NO gas ditambah 2 Cl2 gas. Bagaimanakah hubungan antara Kc dan Kp untuk reaksi tersebut? Penyelesaiannya, dari persamaan tersebut, koefisien di ruas kanan jumlahnya 6 dari 4 tambah 2, sedangkan koefisien di ruas kiri sama dengan 4, sehingga delta N sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 2. Contoh yang kedua, pada reaksi setimbang 2SO3 gas setimbang menjadi 2SO2 gas tambah O2 gas, diketahui harga Kc sama dengan 0,2 pada 1000 Kelvin. Hitung harga Kp jika R sama dengan 0,082. Diketahui Kc sama dengan 0,2, T sama dengan 1000 Kelvin. R sama dengan 0,082. Pada reaksi di atas, jumlah koefisien di ruas kanan adalah 2 tambah 1, sedangkan jumlah koefisien di ruas kiri sama dengan 2. Sehingga delta N sama dengan 2 tambah 1 dikurangi 2. Delta N sama dengan 1. Dengan demikian harga Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, sama dengan 0,2 kali 0,082 kali 1000 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Hasilnya Kp sama dengan 16,4. Contoh yang ketiga, perhatikan reaksi berikut. 2NH3 gas setimbang menjadi N2 gas tambah 3H2 gas. Pada suhu 500 Kelvin, harga Kp sama dengan 336,2. Tentukan harga Kc pada suhu tersebut. Tetapan gas atau R sama dengan 0,082. Kita lihat, diketahui harga Kp sama dengan 336,2. Jumlah koefisien di ruas kiri sama dengan 2. Sedangkan jumlah koefisien di ruas kanan sama dengan 4, dari 1 tambah 3. Delta N sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. T sama dengan 500 Kelvin. Yang ditanya adalah Kc. Penyelesaiannya, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, sehingga Kc sama dengan Kp dibagi RT pangkat delta N. Kc sama dengan 336,2 dibagi 0,082 kali 500 pangkat 2. Kc sama dengan 336,2 dibagi 1681. Harga Kc yang kita dapatkan adalah 0,2.
Yang berikut kita perhatikan derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah perbandingan mol zat yang terdisosiasi dengan mol zat mula-mula sebelum disosiasi. Derajat disosiasi dapat berupa angka desimal atau berupa persentase. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Alfa sama dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Harga alfa lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Ini merupakan menghitung derajat disosiasi menggunakan angka desimal. Kalau kita ingin menghitung derajat disosiasi menggunakan persentase, maka alfa sama dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula dikali 100%. Sehingga harga alfa lebih besar dari 0% dan lebih kecil dari 100%. Contoh, diketahui reaksi kesetimbangan. Jika 0,1 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, terbentuk 0,02 mol gas I2. Tentukan derajat disosiasi pada saat keadaan setimbang. Persamaan kesetimbangannya adalah 2HI gas setimbang menjadi H2 gas tambah I2 gas. Kita lihat pada kondisi awal terdapat 0,1 mol HI. Sedangkan berdasarkan soal, setelah setimbang terbentuk 0,02 mol gas I2. Jumlah mol H2 dan I2 pada keadaan awal belum ada karena belum terjadi reaksi. Yang berikut, setelah kita mengetahui jumlah mol I2 pada saat setimbang sama dengan 0,02 mol, maka I2 yang terbentuk pada saat proses reaksi juga sama dengan 0,02 mol. Jadi I2 bertambah 0,02 mol pada saat reaksi. Karena koefisien H2 dan I2 sama yaitu 1, maka pada saat reaksi jumlah mol H2 yang terbentuk juga sama dengan 0,02. Sedangkan jumlah mol HI yang terurai pada saat reaksi adalah 2/1 kali 0,02 mol. Jadi koefisien HI dibagi koefisien I2 dikali jumlah mol I2 sama dengan 2/1 kali 0,02 mol. Hasilnya yang terurai sama dengan 0,04. Nah, setelah kita mengetahui jumlah mol yang terurai dan yang terbentuk pada saat reaksi, maka jumlah mol HI pada saat setimbang sama dengan 0,1 dikurangi 0,04. Hasilnya 0,06. Sedangkan jumlah mol H2 juga 0,02 pada keadaan setimbang. Setelah kita mengetahui jumlah mol masing-masing zat pada saat setimbang, maka kita masukkan persamaan mencari derajat disosiasi. Alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula. Jadi jumlah mol zat yang terurai sebesar 0,04 dibagi jumlah mol awal sama dengan 0,1. Hasilnya alfa sama dengan 0,4. Selanjutnya kita perhatikan penerapan sistem kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, reaksi kesetimbangan pada peredaran oksigen dalam tubuh. Yang kedua, reaksi kesetimbangan air dalam tubuh. 3, reaksi kesetimbangan dalam mulut. Yang berikut kita lihat reaksi kesetimbangan dalam bidang industri. A. Pembuatan amonia. B. Pembuatan asam sulfat. Kita perhatikan pembuatan amonia dengan menggunakan proses Haber-Bosch. Dasar teori dari reaksi sintesis amonia dan uji laboratorisnya merupakan penelitian dari Fritz Haber pada tahun 1908. Metode ini mengisyaratkan reaksi kimia dalam fase gas pada suhu dan tekanan tinggi dengan katalis yang sesuai. Pekerjaan pembuatan amonia dipimpin oleh Carl Bosch di Badis Aniline and Soda Fabric atau BASF. Pada tahun 1913, pabrik beroperasi dengan produksi 30.000 kg NH3 per hari. Pabrik amonia modern saat ini mempunyai kapasitas 50 kali lebih besar. Meskipun produksi kesetimbangan NH3 lebih baik terjadi pada suhu rendah, namun laju pembentukannya sangat lambat, sehingga
reaksi ini tidak layak. Salah satu cara untuk meningkatkan reaksi adalah dengan menggunakan katalis. Keadaan reaksi yang biasa dilakukan dalam proses Haber-Bosch adalah pada suhu 550 derajat Celcius, tekanan dari 150 sampai dengan 500 atmosfer. Dan katalis yang biasa digunakan adalah besi dengan campuran Al2O3, MgO, CaO, dan K2O. Cara lain untuk meningkatkan laju produksi NH3 adalah memindahkan NH3 dengan segera setelah terbentuk. Titik didih gas NH3 lebih tinggi daripada titik didih nitrogen dan hidrogen. Proses selanjutnya, gas amonia didinginkan sehingga mencair. Gas nitrogen dan gas hidrogen yang belum bereaksi dan gas amonia yang tidak mencair kemudian diresirkulasi, dicampur dengan gas nitrogen dan hidrogen, kemudian dialirkan kembali ke dalam tangki. Dan reaksi kesetimbangannya adalah sebagai berikut. N2 gas tambah 3H2 gas timbang menjadi NH3 gas dengan delta H sama dengan min 92,38 kJ per mol. Yang kedua, pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Salah satu cara pembuatan asam sulfat melalui proses industri dengan produk yang cukup besar adalah dengan proses kontak. Bahan yang digunakan pada proses ini adalah belerang dan melalui proses berikut. Yang pertama, belerang dibakar di udara sehingga bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan gas belerang dioksida. Reaksinya adalah es solid ditambah O2 gas menjadi SO2 gas. Yang kedua, belerang dioksida direaksikan dengan oksigen dan dihasilkan belerang trioksida. Persamaan reaksinya adalah SO2 gas tambah setengah O2 gas setimbang menjadi SO3 gas. Reaksi ini berlangsung lambat, maka dipercepat dengan katalis vanadium pentaoksida V2O5 pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius. Yang ketiga, SO3 yang dihasilkan kemudian dipisahkan dan direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat. Persamaan reaksinya adalah SO3 gas tambah H2O liquid setimbang menjadi H2SO4 aqueous. Yang keempat, reaksi tersebut berlangsung hebat sekali dan menghasilkan asam sulfat yang sangat korosif. Untuk mengatasi hal ini, gas SO3 dialirkan melalui menara yang di dalamnya terdapat aliran H2SO4 pekat, sehingga terbentuk asam pirosulfat H2S2O7 atau disebut oleum. Asam pirosulfat direaksikan dengan air sampai menghasilkan asam sulfat. SO3 gas tambah H2SO4 gas timbang menjadi H2S2O7 aqueous. Selanjutnya H2S2O7 aqueous ditambah H2O liquid setimbang menjadi 2H2SO4 liquid. Yang berikut beberapa manfaat asam sulfat adalah untuk pembuatan pupuk. Di antaranya pupuk superfosfat, deterjen, cat kuku, cat warna, fiber, plastik, industri logam, dan pengisi aki. Asam sulfat kuat 93% sampai dengan 99% digunakan untuk pembuatan berbagai bahan kimia nitrogen, sintesis fenol, pemulihan asam lemak dalam pembuatan sabun, pembuatan asam fosfat dan triple superfosfat atau oleum, H2S2O7 digunakan dalam pengolahan minyak bumi, TNT, trinitrotoluena, dan zat warna serta untuk memperkuat asam lemak. Ini merupakan gambar proses kontak yang terjadi dalam industri kimia. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan ini dapat berguna bagi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap semangat, tetap giat belajar. Salam sehat, salam cerdas.